upacara saya serahkan ke Kasepuhan kepada ayah. Dan untuk yang berdoa, saya serahkan juga kepada Kasepuhan untuk hari ini supaya mantap doanya kepada Pak Edet. Kepada ayah dan Pak Edet dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pasir dan rekan-rekan yang mengikuti PKG PJOK kelas 14. Pada hari ini kita merupakan kegiatan tatap maya yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Untuk menghemat waktu dipersilakan Pak Babe untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Rekan-rekan hebat, mari bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan pada hari ini dan selanjutnya mudah-mudahan dapat dikabul oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan hasil dari PKG ini kita bisa lebih baik lagi lah ke depannya, bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat selama 3 bulan ini mungkin ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kemudian ada barokah, terutama barokah berguna untuk dunia pendidikan terutama. Mungkin untuk memusnahkan waktu, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Baik, doa tidak berakhir. Saya lanjutkan, berikan kembali kepada Pak Ibrahim. Maka Pak Ibrahim dulu aja. Untuk kegiatan tatap maya ini sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Pasir. Maaf Pak Pasir. Baik, Bapak Ibu, izin terima kasih banyak sebelumnya yang hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap maya sekaligus bertatap muka yang memang ini harus dipenuhi ya 45 menit atau 1 JP ini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya kepada Bapak Ibu semua. Saya mulai saja untuk materi hari ini. Sebetulnya tidak ada materi, hanya refleksi saja karena durasinya hanya 45 menit dan sisanya kita mungkin takutnya ada salah-salah kata dari saya sendiri selaku fasilitator. Nanti kita di akhir untuk bermusyawarah bersama-sama seperti itu. Baik Bapak Ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta PKG PJOK kelas 14. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali bertatap muka ya, tidak sekaligus bertatap maya, mohon maaf. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang akan disampaikan hari ini, yaitu kaitan dengan refleksi bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat ya.
Kemarin ada 2 rangkaian yang harus diselesaikan di akhir menuju pengumuman kelulusan Bapak Ibu, yang memang itu bukti karya itu bagian dari hal atau tugas yang memang harus Bapak Ibu kerjakan, seperti itu. Termasuk juga berbagi bukti karya. 2 kegiatan tersebut yang ada di LMS harus betul-betul Bapak Ibu selesaikan. Dan memang alhamdulillah hari ini saya lihat tugas Bapak Ibu sudah terlihat tuntas 13 orang, alhamdulillah. Mungkin tadi saya ingatkan tadi siang bahwa ada beberapa orang yang memang link bukti karyanya belum disematkan di LMS. Tapi alhamdulillah untuk jam saat ini sudah selesai. Untuk kesepakatan kelas, mohon izin untuk menyampaikan yang terakhir mungkin. Yang pertama, menghargai waktu. Kita mudah-mudahan selesai di jam 13.55 ya, selesai jam 13.55. Selanjutnya aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, menghargai semua usaha, dan juga yang terakhir semua ikut berpartisipasi. Untuk tujuan di sesi siang hari ini, yang pertama Bapak Ibu mendapatkan refleksi bukti karya ya, bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat dan juga sematkan di LMS dan di PMM mungkin sudah otomatis ya. Nah, itu kita refleksikan hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu membuat dan mengunggah bukti karya di PMM, itu pun sudah, yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK, dan itu pun kalau saya lihat sudah terpenuhi. Kenapa saya menyetujui untuk terbit kaitan dengan aksi nyata yang Bapak Ibu buat, ya memang sudah sesuai seperti itu. Tinggal kita merefleksi saja untuk kegiatan siang hari ini. Untuk agenda sesinya yaitu pengantar refleksi bukti karya ya Bapak Ibu, pengantar refleksi bukti karya. Yang kedua, pertanyaan pemantik. Nanti ada beberapa pertanyaan pemantik yang memang harus Bapak Ibu jawab terkait dengan bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat, seperti itu. Saya sampaikan dulu terkait dengan refleksi bukti karya. Bukti karya merupakan salah satu fitur platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah. Jadi di PMM itu ketika Bapak Ibu sudah menyematkan atau sudah terbit lah katakan di PMM, maka semua akan mengakses bukan hanya kelas kita saja, kelas 14 yang hanya bisa mengakses link tersebut. Ketika orang lain mencari terkait dengan modul ajar, ya memang nanti akan muncul juga di mereka. Mohon maaf untuk PPT-nya saya tidak tampilkan, karena memang hari ini tidak ada PowerPoint sebetulnya, karena kita hanya merefleksi saja seperti itu. Selanjutnya, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK. Nah, ini adalah bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, jadi guru PJOK itu bukan hanya di lapangan saja. Jadi memang kita harus pintar-pintar, harus bisa membuat karya sendiri yang menjadi bahan inspirasi untuk orang lain, seperti itu. Jadi terkadang kita hanya kemampuan kita hanya untuk kita saja, padahal orang lain pun mungkin bisa saja mereka meniru atau seperti apa gitu. Nah, ini peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang tadi disampaikan yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Yang terlihat ada yang mengumpulkan modul ajar, ada yang terlihat juga mengumpulkan video praktik baik lah katakan. Ada juga memang mengumpulkan tugas yang RTL kemarin dan juga mungkin ada dokumentasi pelaksanaannya seperti itu. Dan alhamdulillah saya apresiasi yang sebesar-besarnya, memang kelas kita tidak lalai lah katakan terhadap tugas. Yang saya lihat kemarin ada laporan memang dari Kagagan, dari BBGP Jawa Barat,
di Kabupaten Sukabumi 21 kelas memang banyak sekali peserta yang memang belum mengerjakan RTL dan juga bukti karya sampai hari ini. Alhamdulillah hari ini kita tuntas. Dan untuk refleksi ya memang mudah ketika kita sudah menyelesaikan bukti karya tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek atau rubrik validasi yang sudah saya sampaikan kemarin di grup ya Bapak Ibu. Jadi rubriknya tidak terlalu rumit sebetulnya. Ketika memang Bapak Ibu menyematkan copy paste informasi dari orang lain atau dari buku atau dari yang lainnya, dari internet atau dari yang lainnya, silakan Bapak Ibu masukkan di daftar pustaka. Jadi tidak asal-asalan lah kita copy paste gitu, asal meniru saja, tapi di situ disertakan juga daftar pustakanya. Jadi sumbernya jelas lah gitu ya. Jadi dibiasakan kita copy paste itu harus ada sumber yang ditempelkan di karya yang kita buat seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, selanjutnya jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, ada beberapa peserta yang memang katakanlah kemarin perbaikan, ada dari lembar persetujuannya kurang jelas, ada yang memang isi di dalamnya, ya memang balik lagi ke Bapak Ibu untuk dilengkapi kembali bukti karya tersebut untuk dapat diunggah di PMM. Nah selanjutnya peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, baru dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator atau saya sendiri. Sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM melalui link yang memang sudah tertera dan muncul ke PMM, nanti tinggal copy paste dan tempelkan di berbagi bukti karya ya seperti itu di kolom chat ya Bapak Ibu. Kemarin lebih detailnya saya kirimkan ke Bu Silmi ya kemarin ya. Nah itu contoh berbagi bukti karya dan alhamdulillah hari ini sudah selesai tuntas ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kategori bukti karya kemarin saya sudah sampaikan bahwa kategori bukti karya itu ada 3. Yang pertama praktik pembelajaran. Saya lihat untuk praktik pembelajaran dari kelas kita mungkin lumayan rumit, jadi tidak ada yang memilih untuk kategori tersebut. Hanya ada 2 praktik baik dan modul ajar, dan alhamdulillah itu sudah sesuai dan sudah terbit di PMM Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan bukti karya yang memang kemarin Bapak Ibu membuat video ataupun misalkan membuat modul ajar, nah itu harus diminta persetujuannya baik ke kepala sekolah ataupun ke guru ataupun ke siswa. Jadi yang ditakutkan nanti di akhir ada tuntutan dari orang lain ketika wajahnya masuk ke bukti karya yang sudah kita buat seperti itu. Ketika ada tuntutan, surat persetujuannya ada, enak kita seperti itu. Selanjutnya perlu dilindungi hak privasi, keamanan dan identitasnya. Nah, memang kemarin privasi dan juga hak cipta ketika video yang kemarin saya sampaikan ke Pak Anggia, periksa dulu jangan sampai kita copyright dari orang lain gitu, berupa misalkan musiknya ataupun yang lainnya. Jadi real bukti karya kita betul-betul gitu. Jadi nggak copy paste dari orang lain seperti itu. Selanjutnya berbeda halnya perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hak peserta didik dalam pembuatan bukti karya. Nah ini jadi ketika peserta didik diikut sertakan dalam pembuatan bukti karya kita, ya memang persetujuannya harus jelas gitu ya. Jadi kepala sekolah pun ikut menandatangani. Boleh Bapak Ibu langsung misalkan ketika ke peserta atau orang tua lah katakan atau kepala sekolah meminta izin secara lisan pun boleh sebetulnya. Tapi ketika memang tidak ada datanya atau catatannya secara clear, yang ditakutkan nanti ada proses hukum di akhir gitu, seperti itu. Yang peserta PKG PJOK wajib lakukan itu yang pertama memberi informasi kepada peserta didik dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar foto ya, gambar foto, video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online yang tadi disampaikan.
Yang kedua, meminta persetujuan minimal secara lisan. Nah, ini minimal secara lisan untuk mengambil foto atau video dan mempublikasikannya. Ketika akan mempublikasikan di YouTube, di PMM, ya minta izin secara lisan ataupun secara tertulis, ya boleh gitu, seperti itu. Yang penting nanti ketika ada tuntutan kita bisa balik berbicara ke dia, membalikan fakta yang sebenarnya seperti apa. Selanjutnya, memastikan video dan foto pembelajaran tidak diskriminatif ya. Ketika mendengar kata diskriminatif, apa yang ada di benak Bapak Ibu kira-kira diskriminatif itu apa sih? Kalau diskriminasi itu sebenarnya sama Pak, kayak gender juga diskriminasi sebenarnya maksudnya. Terus yang kedua berhubungan dengan bentuk tubuh itu diskriminasi juga, termasuk seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf. Memang betul, nah salah satunya itu. Jadi memang tidak ada diskriminasi baik terhadap peserta didik atau peserta yang ikut serta dalam pembuatan bukti karya yang kita buat, seperti itu ya. Selanjutnya, merugikan peserta didik dan mencegah adanya potensi perundungan ataupun pelecehan. Nah, itu salah satu dari bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat, tidak mengandung diskriminatif, merugikan peserta didik dan mencegah adanya potensi perundungan atau pelecehan. Selanjutnya, di bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat kan di situ menyertakan lembar pernyataan peserta PGK PJOK yang ditandatangani oleh Bapak Ibu sendiri dan kepala sekolah ya. Nah, itu ada 4 poin yang memang itu harus di checklist semua. Ya, kemarin arahannya memang harus di checklist semua. Yang pertama, saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto atau video dan konsekuensi publikasi media online. Nah, ini yang 4 yang kemarin lah tidak perlu disampaikan. Bapak Ibu sudah paham terkait dengan itu dan mungkin sudah dibaca beberapa kali. Selanjutnya, untuk rubrik validasi juga saya kemarin sudah sampaikan. Untuk rubrik validasi juga ada 10 poin kalau nggak salah. 10 poin rubrik validasi, termasuk yang pertama lembar pernyataan persetujuan peserta didik. Yang terakhir itu ada daftar pustaka yang memang harus Bapak Ibu sertakan. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang diarahkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengunggah bukti karya. Yang pertama, apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Silakan mungkin Bapak Ibu resen saja, apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik bukti karya? Silakan, Ayah, mangga dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah bukti karya sudah masuk pada validasi? Alhamdulillah, bukti karya saya yang saya kirimkan melalui LMS sudah divalidasi oleh fasilitator, dan itu merupakan hasil daripada pembelajaran selama mengikuti PKG dari bulan September sampai dengan November selama kurang lebih 3 bulan. Dan hasilnya saya tumpahkan kepada RTL dan bukti karya. Dan juga sudah divalidasi oleh fasilitator. Itulah ungkapan yang saya ungkapkan pada hari ini. Ya, alhamdulillah berbagai ilmu yang saya dapatkan bisa dimanfaatkan oleh saya melalui pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi, yang awalnya saya belum pernah
memberikan pembelajaran referensi. Tapi alhamdulillah melalui PKG PJOK ini, tadi saya juga mencoba dari kelas 2, kebetulan jam pelajaran kelas 2 hari Jumat, hari Selasa, ya. Saya mencoba menyuruh anak untuk belajar minimal memimpin berdoa pada awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Saya mencoba untuk lebih berani walaupun masih di kelas 2. Tapi alhamdulillah saya mencoba berhasil, ya. Melalui pembelajaran PKG ini saya praktekkan sedikit demi sedikit di sekolah, alhamdulillah berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ayah yang menyampaikan terkait dengan pertanyaan yang pertama, apakah sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya ketika Ayah sendiri sudah membuat bukti karya kemarin, karena memang ketika sudah divalidasi ya berarti sudah melewati rubrik validasi bukti karya seperti itu. Memang betul, dan alhamdulillah Ayah pun sudah mulai menerapkan ketika kita mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK, ya tujuannya seperti itu. Kita harus ada perubahan paradigma dalam diri kita, perubahan cara mengajar kita di sekolah, ya memang untuk merubah kita, karena esensinya bukan bercabang ke cabang olahraga, cabang atau mata pelajaran yang lain, tapi ini khusus untuk PJOK seperti itu. Yang mudah-mudahan kegiatan diseminasi PKG PJOK ini ya berdampak besar kepada kita semua seperti itu. Mungkin ada lagi daripada Bapak Ibu yang lain, apakah sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya ataukah akan menyampaikan yang lain? Boleh dipersilahkan, Mangga. Saya rasa cukup deh ya Bapak Ibu untuk yang ini, karena memang ketika validasi sudah didapatkan oleh Bapak Ibu berarti sudah mengacu pada rubrik seperti itu. Selanjutnya, apakah kendala dalam pembuatan bukti karya? Ini kendalanya nih Bapak Ibu. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu utarakan masing-masing terkait dengan kendala dan juga solusi yang Bapak Ibu pecahkan kaitan dengan pembuatan bukti karya. Dipersilahkan. Kendalanya apa, solusinya seperti apa pada saat pembuatan bukti karya. Silahkan Bapak Ibu. Mangga. Ya, dipersilahkan Pak Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal membuat bukti karya, intinya kalau saya rasa, saya sendiri nih, yang pertama kurang pede gitu dengan buatan sendiri. Kita kadang-kadang tidak yakin, apalagi kalau lihat lagi buatan orang lain, terus lihat lagi di PMM ada juga yang hasil bukti karya orang lain. Jadi kita itu tidak pede itu. Padahal kalau dilihat dari susunannya, lihat ya terutama saya modul ajar, kalau dilihat ya ada yang sama ataupun ternyata kalau saya analisis lebih lengkap punya sendiri gitu. Itu seperti itu. Itu untuk yang pertama, kekurang pedean kita, tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk mengupload memang modul ajar yang saya buat. Terus yang kedua, kita itu kurang teliti, termasuk kita dalam pernyataan kemarin ada yang tidak di checklist, terus kita di scan pakai HP. Terus yang selanjutnya saya sendiri kemarin untuk mengunggah modul ajar dibalik, jadi modul ajar di bawah, itu pernyataan di atas, itu seperti itu. Tapi akhirnya berkolaborasi dengan teman-teman, ya alhamdulillah sampai bukti karya yang saya unggah itu bisa divalidasi oleh Pak Fasil. Itu mungkin Pak Fasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yusuf sudah menyampaikan permasalahannya dan juga cara mengatasinya seperti apa. Memang betul sekali yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Saya sendiri pun mengalami hal tersebut ketika memang dulu saya berhadapan dengan orang-orang yang hebat seperti Bapak Ibu lah katakan saat ini, yang senior-senior. Ketika memang disuruh membuat bukti karya, saya lumayan kebingungan karena memang satu, kalau dulu belum ada contoh Pak Den, belum ada contoh. Kalau sekarang kan udah banyak tuh di YouTube ataupun di Google ataupun yang lainnya kaitan dengan bukti karya, masih ada referensi buat kita lah, buat Bapak Ibu semua. Kalau saya masih kosong ketika mencari di PMM ataupun di YouTube ataupun di yang lain, karena pertama itu angkatan saya sendiri gitu. Ketika disuruh membuat modul ajar, kalau dulu saya diarahkan bukti karya itu supaya lebih mudah validasinya, silakan buat modul ajar saja katanya. Seperti itu. Supaya nanti ketika ada perbaikan apapun lebih mudah. Hanya buka filenya saja, perbaiki apanya lah katakan. Sudah selesai, upload lagi. Karena memang sekarang udah banyak referensi berseliweran di YouTube ataupun di yang lainnya, Bapak Ibu akan lebih mudah. Oh, bukti karya berbagai praktik baik itu seperti ini loh, yang divalidasi akan mudah divalidasi oleh fasilitator itu seperti ini loh. Jadi memang itu akan mempermudah. Tapi yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi, PDI kita kadang menurun, apalagi melihat satu video orang lain lebih bagus. Selanjutnya modul ajar orang lain lebih lengkap daripada kita dari segi asesmennya, dari tujuan pembelajarannya pun. Misalkan dari runtutannya pun, ketika kita mengajarkan bola voli, mereka lebih runtut dari awal sikap awalnya, persiapannya sampai sikap akhir runtut. Kalau kita hanya melakukan passing bawah atau passing atas gitu. Padahal sebetulnya sama saja. Kalaupun mau ditambahkan, silakan ditambahkan di referensi Bapak Ibu di akhir itu di apa ya? Pokoknya mah ada bahan bacaan lah, bahan ajar lah ya. Ketika Bapak Ibu lebih jelasnya, Bapak Ibu nggak disampaikan di modul ajar pun, tapi di bahan ajarnya Bapak Ibu sampaikan. Cara melakukannya di bahan ajarnya. Jadi Bapak Ibu diarahkan siswa tersebut, Bapak Ibu mengarahkan siswa tersebut untuk membaca bahan ajar seperti itu. Itu lebih lengkapnya seperti itu. Memang tingkat percaya diri kadang kita menurun Pak Yusuf. Pertama itu, yang kedua kita saat ini dituntut untuk melek teknologi. Jadi guru PJOK itu terkadang orang berpikir bahwa hanya bisanya di lapangan saja. Hanya bisanya nyupiriwit lah ya bahasanya gitu di lapangan. Tapi untuk saat ini kita dituntut untuk melek teknologi dan teliti dalam mengakses teknologi, mengakses informasi. Jangan sampai kita mengakses informasi baru setengah, tapi kita sudah melakukan lah katakan. Padahal informasinya baru setengah loh gitu. Nah, ini tuntutan kita pada kegiatan diseminasi PKG PJOK ini, satu dari Google Meet atau Zoom Meet ya, yang biasanya mungkin kita Zoom Meet itu hanya ada suruhan atau arahan dari kepala sekolah saja. Kalau untuk sekarang kita nggak mah berturut-turut tiga hari ya, pernah 3 hari kita berturut-turut. Nah itu menumbuhkan rasa percaya diri kita kaitan dengan teknologi, sehingga kita ketika dihadapkan lagi dengan Zoom Meet ke depan nanti akan lebih mudah seperti itu. Udah terbiasa lah katakan. Dan juga melek dalam LMS dan juga PMM. Meskipun PMM sekarang tidak wajib, ya intinya buat referensi kita lah PMM, Bapak Ibu, seperti itu. Mohon maaf izin, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, tapi kita sama-sama sharing, berbagi ilmu saja. Yang memang ketika di kelas pun saya menempatkan diri meskipun sebagai fasilitator, tapi saya sebagai mitra belajar Bapak Ibu, jadi tidak menggurui Bapak Ibu. Saya berpikirnya seperti ini Bapak Ibu, ilmu itu dibagi-bagi loh.
kadang saya dapat pelajaran besar dari Pak Bayu, dari Bu Silmi, dari Pak Eden, dan dari ayah, dari Pak Yusuf, dan juga dari yang lain. Kadang saya menulis sedikit-sedikit Pak Bayu. Mungkin Pak Bayu tidak akan melihat tulisan saya, oh dari ayah saya mendapat pengalaman ini loh, dari Pak Bayu ini ketenangan Pak Bayu ketika berbicara seperti ini, ketika Pak Eden, ketika ayah, ketika Pak Yusuf. Nah, saya belajar dari situ. Nah, kenapa disebut mitra? Ya memang kita sama-sama belajar di kegiatan diseminasi PKGP JOKI. Dan kita di sini tidak ada yang saling menyalahkan Bapak Ibu. Sok, silahkan tugas apapun ketika memang tidak sesuai kita perbaiki bersama-sama seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, selanjutnya mungkin ada yang mau menyampaikan kembali terkait dengan kendala dan juga solusi ketika Bapak Ibu membuat bukti karya. Silahkan. Tadi sudah Pak Yusuf, silahkan boleh yang lainnya. Enggak, Pak Bayu, boleh dipersilakan. Terima kasih kesempatannya Pak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai juga ke dalam bukti karya gitu ya. Ini kesulitan saja yang saya alami. Biasanya kita kan kolaborasi ya, saya, Bu Dini, dan Pak Eden. Yang biasa RTL itu ya, misalkan Pak Eden slide 1, slide 2, saya slide 3, 4, dan Bu Dini seterusnya gitu. Namun di bukti karya ini kita harus individual banget. Terus kita selalu di lapangan. Nah saat ini sekarang kita bisa berteman dengan teknologi. Kita sering ke Labcom gitu. Yang tadi Pak Pasil juga obrolkan. Memang seperti itu. Kita mengenal lagi teknologi Canva itu seperti apa awalnya. Jadi belajar kembali gitu dari awal sampai saat ini. Dan alhamdulillah Babe pun sampai ini jago Canva gitulah, bisa disebut seperti itu. Jadi paling jago Canva lah sekarang Babe gitu. Ya, kita juga jangan sampai menutup mata dengan perkembangan-perkembangan yang baru. Tentunya teknologi yang makin saat ini itu era digital pasti makin lebih maju gitu ya. Jadi ya apa susahnya kita berkolaborasi dengan teknologi olahraga dan teknologi itu kan sekarang saat ini gitu sudah diterapkan, contohnya aja VAR gitu. Jadi biar tahu gitu ya outnya atau enggaknya. Ya seperti itu ya. Alhamdulillah kita juga di sini difasilitasi oleh sekolah, didukung juga sama rekan-rekan yang lain. Memang waktunya memang ini kita tuh tidak waktu itu kita tidak longgar banget, malahan kita kebanyakan administrasi A, B, C, dan D di SMA itu sangat banyak. Namun setelah ada PKG ada tugas nih, oh ya udahlah ntar aja lah untuk Pak Bayu, Pak Edet, dan Bu Dini itu dari Wakakurikulum sendiri itu. Terus di kesiswaan pun sama, kebetulan saya dan Bu Dini itu sebagai wali kelas, jadi ada kelonggaran untuk tugas-tugas PKG agar dikerjakan dulu gitu. Ya alhamdulillah di sananya juga kita dapat support juga. Dan ini ada tambahan juga, terima kasih kepada Pak Pasil yang memang ya saya juga dengar ceritanya dulu kan itu nggak ada contoh. Namun kami sekarang ada contoh, bahkan Pak Pasil juga sering di-share ke grup contoh RTL itu seperti apa pembuatannya, membuat bukti karya kita cari di PMM itu udah banyak contohnya. Kita mungkin tinggal mengembangkan kembali gitu ya, atau menambahkan lagi yang memang belum ada gitu, sehingga apa yang kita inginkan bisa karya kita sendiri, orisinal kita sendiri gitu. Mungkin itu saja sih kesulitannya, ya memang yang biasanya kita kolaborasi tidak bisa dipisahkan gitu, ternyata di bukti karya kita harus masing-masing, tapi tetap di situ kami berkolaborasi lah gitu ya, tidak bisa dipisahkan juga. Ya terima kasih Pak Pasil, mungkin itu sajalah sedikit curhat dari saya begitu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas curhatannya. Kalau saya memang kenapa kita harus produk orisinil kita sendiri? Ya, memang karena ini bukti karya yang terbit di PMM kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi meskipun yang dikatakan oleh Pak Bayu tetap berkolaborasi, tapi produknya masing-masing ya boleh disilahkan seperti itu. Yang penting
kesamaannya disamarkanlah sedikit lah, seperti itu. Kesamaannya disamarkan sedikit. Kenapa saya validasi kaitan dengan bukti karya Bapak Ibu? Ya memang sudah sesuai seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua, saya ulangi kembali bahwa kita harus betul-betul melek teknologi untuk saat ini. Seperti itu. Kita bukan hanya mengikuti arus saja, tapi memang kita harus juga berdampak di dalamnya, seperti itu. Jadi ketika tadi yang dikatakan Pak Bayu, Pak Eden pun sekarang udah mahir lah katakan di Canva lah katakannya, udah mahir di Canva, ya memang saat ini sudah zamannya sekarang. Ketika AI ada di Canva ada. Sekarang AI di Canva ada. Ketika Bapak Ibu membuat satu katakanlah satu karya di Canva, ketika Bapak Ibu kesulitan, tidak usah belok ke link yang lain, tapi di Canva pun bisa buka AI, kita cari sendiri informasi. Tapi jangan sampai seperti ini. Di AI kita cari informasi hanya kopas, tempel saja. Tapi kita pun sematkan juga referensinya dari mana, seperti itu. Jadi kita jangan asal kopas saja, nantinya kena copyright lah, seperti itu. Nah, itu sekali lagi terima kasih ke Pak Bayu yang sudah menyampaikan kaitan dengan kendala dan juga solusinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu selesai mengikuti PKG PJOK ini, pembuatan karya di PMM, jangan sampai selesai sampai sini. Ketika Bapak Ibu punya karya sedikit pun yang bisa diinspirasi oleh orang lain, termasuk saya lihat Pak Anggia banyak karya-karya yang memang mahir di Canva, ya silakan ditaruhlah di YouTube ataupun di PMM ataupun misalkan di TikTok ataupun yang lainnya yang bisa menginspirasi orang lain, seperti itu. Saya pun masih tahap belajar, di YouTube saya pun masih beberapa karya. Yang pertama dari kegiatan PKG PJOK, yang kedua dari CGP, itu pun masih beberapa karya. Mungkin tingkat inspirasi orang lainnya masih rendah, tapi kita dengan seiring berjalannya waktu konsisten, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain. Satu, yang kedua bisa jadi income loh untuk saat ini Pak Bayu. Ya Pak Yusuf, bisa jadi income ketika YouTube kita naik, TikTok kita naik, ataupun yang lainnya lah katakan, Facebook lah kata, ataupun yang lainnya, bisa jadi income buat kita gitu, penghasilan, bisa tambahan penghasilan lah buat kita, seperti itu. Nah itu mungkin sekali lagi terima kasih ke Pak Bayu. Yang terakhir, dalam aspek karya ini masih dapat ditingkatkan, dan bagaimana Bapak Ibu berencana melakukan di masa depan. Nah kan saat ini Bapak Ibu sudah melakukan karya, bukti karya di PMM. Nah selanjutnya bagaimana tindak lanjut Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini? Dipersilahkan mungkin Resen. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan lah? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah membuat bukti karya di kegiatan diseminasi PKG PJOK untuk saat ini? Dan ini akan usai sebentar lagi nih. Silakan Bapak Ibu, mangga. Apa hanya diam saja kita? Udah selesai? Udah cukup aja? Ataukah mau seperti apa? Silakan. Enggak ya? Ya. Eden, bangga ya, silakan. Baik. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah melalui diseminasi PKG PJOK saya sudah bisa membuat bukti karya walaupun banyak kendala atau rintangan ya. Tapi melalui kegiatan KKG PJOK khususnya di Kecamatan Sukalarang, saya selalu memusyawarahkan setelah hasil-hasil PKG dilaksanakan,
beruntung saya punya sekjen PKI Olahraga Kecamatan Sawarang Pak Yusuf, tempat bertanya semua anggota dan termasuk saya sebagai ketuanya juga, ya, apabila ada keluhan-keluhan ataupun kendala, ya, yang menyangkut di dalam kegiatan PKG PJOK ini, ya, dari awal sampai akhir, ya, semua tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator kepada kami, khususnya pada rekan-rekan kami di PKI Kecamatan Sukalarang dan umumnya di kelas 14 ini, alhamdulillah bisa selesai tepat pada waktunya, dan tindak lanjut kami atau secara pribadi, saya pribadi dan rekan-rekan PJOK, insya Allah ke depannya akan membuat bukti karya yang lebih bagus lagi. Saya minta doa restunya dari fasilitator rekan-rekan kelas 14, ya, khususnya kami dari KKP PJOK akan terus berkarya untuk membuat karya yang lebih baik. Dan mudah-mudahan di kelas 14 ini semuanya bisa terus berlanjut membuat karya-karya yang lebih baik lagi, ya, melalui pembelajaran PJOK ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih Ayah. Ya memang saya lihat pun sama. Karena kenapa kelas kita tugasnya tidak jauh tertinggal daripada kelas yang lain, memang satu, kekompakannya tetap dijaga. Satu, memang Kecamatan Sukalarang yang memang sangat banyak, sangat dominan gitu ya. Sukarajanya mungkin dari Pak Gugum ya, Pak Gugum ya, dan memang sangat berdampak besar sekali. Jadi apalagi ada KKG di kecamatan yang sangat solid, saya lihat seperti itu. Ketika ada tugas-tugas pun informasinya lebih mudah, ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya saya harapkan sama dengan yang diharapkan oleh Ayah, tidak stuck sampai di sini pembuatan bukti karya kita. Buat lagi bukti karya yang bisa menginspirasi orang lain. Dan saya sampaikan juga kemarin bahwa program diseminasi PKG PJOK ini yang ditakutkan ini terakhir ini gitu. Yang ditakutkan ini terakhir gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada diseminasi PKG PJOK untuk gelombang berikutnya ya, mudah-mudahan. Tetapi yang ditakutkan selesai stuck sampai di sini. Nah, tugas kita apa? Ya, tugas kita adalah menyebarkan ilmu yang sudah kita dapatkan di kegiatan diseminasi PKG PJOK. Ya silahkan Bapak Ibu rancang. Saya pun selaku fasilitator, saya sampaikan kemarin, saya beban moral tersendiri bahwa pandangan orang lain terhadap fasilitator itu seperti apa, padahal sama gitu. Saya hanya memfasilitasi proses belajar diseminasi PKG PJOK yang dilaksanakan oleh BBGP. Saya hanya memfasilitasi Bapak Ibu saja. Kalau untuk pengetahuan, saya masih mencari juga sama dengan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini ya mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya sampaikan ini di grup, boleh di kecamatan yang lain ataupun di KKG-nya boleh ditiru atau modifikasi lah. Saya sudah buat program di Kecamatan Cisaat, khususnya saya sendiri. Saya sudah membuat program untuk di tahun 2025 yang ditakutkan nanti kegiatan diseminasi PKG PJOK ini stuck sampai di sini gitu. Jadi minimal kita berdampak terhadap orang lain, menyampaikan, sok silahkan. Saya hanya memberikan contoh saja, nanti mungkin bisa ditiru. Nanti pematerinya misalkan di Kecamatan Sukalarang, yang pertama Ayah jadi contoh misalkan. Yang kedua misalkan di MGMP atau KKG misalkan Pak Eded atau Pak Bayu, ditukar materi berikutnya siapa? Materi berikutnya siapa yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK. Minimal kita menguasai satu saja yang ditakutkan tadi udah stuck sampai di sini, kasihan rekan-rekan kita yang tidak dapat. Minimal kita berdampak lah, satu materi misalkan mau pembelajaran berdiferensiasi aja, sok sampaikan silahkan. Kalau saya
Ya seperti itu. Tadi saya sudah kirim di grup, silakan Bapak Ibu lihat. Nah, itu bagian dari program yang sudah saya buat. Nah, ini program ini sudah divalidasi oleh K3S. Kalau di MGMP atau tingkatan SMA, kalau untuk KCD mungkin ya, KCD. Nah, mungkin konsolidasi terkait dengan keuangannya dengan KCD. Kalau KKG kan K3S ya. Nah, K3S udah disetujui ini. Jadi saya lakukan atau saya jadwalkan satu modul itu 3 pertemuan. 1 tatap maya, 2 tatap muka. Di tatap muka itu 1 materi, yang keduanya praktek. Kan olahraga itu identik dengan praktek ya. Kita bukan hanya materi saja, teori saja di dalam kelas, tapi prakteknya enggak dilakukan oleh kita. Contoh di kecamatan saya ada loh yang guru olahraga yang belum paham terkait dengan rounders, Pak. Nah, kita sharing, Pak Yusuf bisa rounders, yuk kita implementasikan bagaimana cara merefleksikan pembelajaran rounders terhadap anak-anak, kaitkan dengan pembelajaran refleksi gitu, yang ada di modul kita, seperti itu. Itu hanya gambaran saja, Bapak Ibu. Nah, itu mungkin materi hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Pak Sidik juga yang memang hari ini nampak tidak hadir di tempat kita. Ya, memang mungkin beliau sedang sibuk ya, Pak Sidik, tidak ikut ke tempat kita berkumpul saat ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di tempat yang berbeda, dan juga Bapak Ibu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas dedikasinya. Saya mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada senior-senior, ya sajalah kepada semua. Takutnya ada salah-salah kata, perbuatan, atau tingkah laku selama saya membersamai Bapak Ibu selaku fasilitator, ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu pun, ya saya rasa tidak ada sih Bapak Ibu, jika ada pun saya sudah memaafkan terlebih dahulu. Seperti itu. Itu saja untuk materi hari ini. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fasil yang telah memberikan materi pada hari ini, yaitu tentang refleksi bukti karya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa ilmu yang kita dapat dari mulai pembukaan tanggal 5 September sampai hari ini tanggal 26 November 2024 menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mentransferkan atau mempraktekkan kepada anak didiknya, khususnya dalam pembelajaran PJOK dalam kegiatan sehari-hari. Untuk penutup doa kepada Babeh Eden, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Supaya kita lebih berkah lagi ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan ilmu yang kita dapatkan selama 3 bulan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya mungkin, sehingga pengalaman ini merupakan ilmu ya, bagi kita semua. Dan dari saya pribadi juga sama Pak Fasil ya, mungkin mohon maaf ya, mungkin selama 3 bulan ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Begitu juga bagi rekan-rekan sekalian semuanya, mohon dimaafkan atas kekurangan yang saya lakukan. Baiklah, untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah yuk bersama. Alhamdulillah. Amin. Makan. Sahur. Pak Ugo mana? Pak Ugo lagi. Foto dulu.
Bagaimana gayanya? Hari terakhir dada aja. Makan. Makan. Be.